terhadap hal yang dilakukan oleh LM ini, dia berkuar-kuar di sosial media dan segala macam menyampaikan bahwa itu kan sudah dijawab langsung oleh pengacaranya bahwa tidak ada yang mengetahui hal ini mau ahli dari mana kecuali DNA. Tapi secara tidak langsung LM itu sudah meyakinkan publik membuat satu tuduhan bahwa itu adalah anak RK. Itu ada konsekuensi hukumnya. Pidana itu mutlak kok. Ini tes DNA justru takutnya nanti ada rekayasa lagi gitu. Ini mainan apa gitu kan. Makanya saya kemarin emosi akhirnya ke kafenya. Adanya upaya hukum gugatan kami ini adalah untuk mengetahui siapa ayah si anak ini kan, yang dijamin putusan MK nomor 46 yang menurut keterangan dari klien kami adalah buah hatinya itu adalah hasil perbuatan dari Lisa dan Bapak Ridwan Kamil gitu loh. Jadi teman-teman sudah lihat bagaimana Ibu Lisa, klien saya juga dari masa recovery-nya dia berjuang di sini. Yang diperjuangkan apa sih? Ya anak, identitas anak itu penting. Jangan kita tutup mata di Indonesia ini ada anak terlantar di luar sana, lantas kita nggak bisa perjuangkan hak identitasnya. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada satupun pakar hukum yang bisa menyatakan anak itu bukan anak Lisa maupun RK tanpa ada hasil tes DNA. Ya memang yakin banget 100% ya. 100% nggak ada itu, nggak ada. Coba justru kalau misalkan dia masuk ke dalam Kalau Revalina begini ya, mungkin di dalam bulan Juni ini dia akan hadir lah, mendekati akhir lah. Nah makanya kami sedang berkoordinasi bila diperlukan, cuman kita melihat sih, saya sudah memahami arah daripada gugatan yang diajukan oleh LM itu ya, arahannya seperti apa. Begini, saya melihat nggak ngerti ya, cuman itu hak dari setiap warga negara ya. Cuman kalau saya kembali lagi kita sebagai penasehat hukum atau sebagai pengacara, baiknya klien kita itu jangan disesatkan ya. Karena apa? Dasar sebagai bukti yang konkret untuk menjadi bahan pertimbangan putusan majelis hakim nanti dalam yang memeriksa perkara itu harus jelas. Nggak bisa hanya sebentar pengakuan atau bukti percakapan. Siapa yang bisa membuktikan mereka berdua yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri? Itu kan hanya pengakuan LM aja, bahwa bila mana kita ada hak merasa di dalam pihak itu bisa masuk di dalam pihak di dalam gugatan itu dan kita tidak diikut sertakan, maka kita berhak untuk masuk sebagai intervensi. Di sini klien kami mempunyai hak untuk masuk sebagai intervensi ya. Karena apa? Dia pada saat itu pernah diyakinkan oleh LM itu bahwa itu adalah anak daripada LM ya. Sekarang kok dia menuduh orang lain dan sekarang dia mengajukan gugatan kepada orang lain. Nah, artinya klien kami merasa dirugikan karena tidak ditarik di sini dalam sebagai pihak di dalam gugatan itu. Klien kami mempunyai hak terhadap hal itu untuk masuk sebagai intervensi. Ini ada dua cara bagaimana proses yang ramai ini ya, yang R ini mengaku sebagai ayah biologis dari LM, dia bisa melakukan dua cara. Satu, PHRK meminta R sebagai saksi, oke, dengan pembuktiannya. Yang kedua, R ini melakukan intervensi dalam gugatan, yang akhirnya dia menjadi turut tergugat. Intervensi di dalamnya. Ada dua cara dalam hukum perdata, acara perdata. Maka ini sah secara hukum, karena hanya syarat khusus tersebut, ya, tidak ada lagi metodologi yang lain, kecuali ada metodologi lain ya Mas ya. Sampai saat ini pembuktian dalam menetapkan bahwasannya apakah si A ini ayah atau ibu biologis dari si A dan atau si B ya, sampai detik ini dalam ilmu pengetahuan hanya bisa dengan melalui tes DNA. Tes DNA dengan beberapa syarat. Ini nggak gampang ya. Kami melakukan proses tes DNA juga dalam perkara-perkara kami yang lain, ini nggak gampang Mas. Ya, tentunya harus melengkapi semua syarat-syarat dari si A-nya laki-laki dan si B-nya perempuan, juga si C-nya yang dianggap anak tersebut. Ya, semua proses ini adalah proses medis. Pertanyaannya, atas kesadaran mandiri atau atas perintah hukum? Dalam hal ini pengadilan negeri di Indonesia. nggak tahu, tanya aja ke dianya. Kenapa dia bisa tiba-tiba muncul gitu. Makanya LM ini
anak yang pelin-pelan. Artinya setiap dia berbohong, berbohongnya tidak konsisten. Setiap keterangan dia kontradiksi. Awal dia muncul tidak pernah melakukan hubungan kecuali dengan RK. Di salah satu podcast di Dokter Kecantikan itu dia menyampaikan bahwa dia ada mantan sebelum Pak RK ini, ada beberapa pejabat dan lain. Dengan bangganya perempuan ini menyampaikan hal seperti itu. Jejak digital ini kuat lah. Sampai kapanpun masih bisa dibuka kan. Saya tantang, taruhan deh. Dengan lawyer-lawyernya LM ataupun dengan pihak LM itu. Kalau gugatan itu 99,9% akan sia-sia. Kemungkinan ditolak atau DNO. Itu keyakinan berdasarkan pengalaman kami sebagai pengacara. Makanya kami itu kalau untuk masuk itu, saya udah tahu muaranya mau kemana gugatan ini. Makanya kami selalu memberikan pemahaman kepada Repelino, klien kami. Nanti dulu kita lihat dulu arah mata angin gugatan mereka itu apa. Kalau mereka hanya sekedar cari sensasi ataupun nyari panggung, pansos, ya kita nggak mau ikut-ikutan. Si R ini dengan PH-nya melalui konversi pers mengakui bahwasannya R ini adalah bapak biologis tanda kutip, ya. Ini kan baru pengakuan saja. Nah, makanya saya pikir kalau memang ini sudah ada pengakuan dari pihak R, ya, tinggal dipastikan secara hukumnya gitu, baik perdata ataupun pidana nih, ya, turut serta di dalamnya, turut tergugat di dalamnya, ya, agar bisa dibuktikan semua pihak seperti itu. Tahu alamat kan gitu. Coba aja sini duduk bareng-bareng. Maksudnya apa gitu kan? Mau nanya aja gitu. Kenapa tiba-tiba muncul pas lagi viral gitu? Repelino itu ada. Ada orang yang berspekulasi, menjelaskan bahwa Repelino ini ada di suatu tempat, itu tidak masalah bagi saya. Adapun bahwa LM itu sendiri menyampaikan Repelino itu kan di penjara, segala macam, silahkan. Yang jelas Repelino itu ada. Dan yang kita bahas di sini bukan masalah Repelino itu di mana. Kejadian di 2021 yang dituduh LM itu sebagai anak RK, dan LM tanpa sadar bahwa di 2021 juga dia pernah meyakinkan anak tersebut adalah anak daripada klien kami. Itu persoalannya. Bukan persoalannya LM itu nggak penting. Yang jadi persoalan ialah awal 2021 sampai anak itu 26 Januari 2022 itu lahir. Itu yang menjadi persoalan. Yang jelas dalam bulan Juni ini saya yakinkan mudah-mudahan di akhir bulan Juni ini klien kami akan hadir dan akan tampil di hadapan teman-teman semuanya. Udah siap tapi ya Bang ya? Sangat siap. Bila teman-teman kita undang semua pokoknya. Bila perlu kita meriahkan pesta yang dibuat LM ini nanti. Kita masuk sebagai intervensi. Enggak, geli. Ya geli maksudnya ngapain sih gitu loh. Bener-bener ngapain sih Mbak gitu lah. Tapi dia siap untuk tes DNA juga ya? Ya ngapain ikut-ikutan coba. Kok tiba-tiba ada pihak ketiga. Lagian juga bukan dia kok, bukan darah daging dia. Mau ngapain coba ikut-ikutan?